Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiffany Johara, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2024. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Buat kalian yang ingin memahami materi tersebut, cek video berikut ini. Baiklah teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing terlebih dahulu. Nah, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif ini pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Jadi, secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas, peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja dibingkai dalam sebuah media. Dalam framing sendiri itu memiliki dua aspek. Yang pertama, memilih fakta atau realitas. Proses pemilihan fakta didasarkan pada asumsi. Wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam pemilihan fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan, yaitu apa yang dipilih dan apa yang dibuang. Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih angle tertentu, memilih fakta tertentu, dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu, dan melupakan aspek lainnya. Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atau suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media yang lainnya. Yang kedua, itu ada menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih untuk disajikan kepada khalayak. Gagasan ini diungkapkan dengan kata, kalimat, dan proposisi apa dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa dan sebagainya. Elemen menulis fakta ini berhubungan dengan menunjukkan realitas. Pemakaian kata, kalimat, atau foto itu merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas. Model pandangan Kościuszki dalam pendekatan ini dibagi dalam 4 struktur. Yang pertama itu ada struktur sintaksis. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa dalam bentuk susunan umum berita. Dapat diamati dari bagian berita, yaitu lead, latar, headline, kutipan yang diambil, dan sebagainya. Kedua, itu ada struktur skrip. Skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Yang ketiga ada struktur tematik. Tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkap pandangan atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat, atau hubungan antara kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Dan yang terakhir itu ada struktur retoris. Retoris berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita. Struktur ini memiliki bagaimana wartawan memakai pilihan kata, idiom, grafik, dan gambar yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan juga menekankan arti tertentu kepada pembaca. Mode framing ini adalah salah satu model yang paling populer dan banyak dipakai. Bagi pandangan Kościuszki, analisis framing ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam menganalisis teks pada media. Nah, sekian penjelasan saya tentang materi analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.